Halo teman-teman semua, pada topik kali ini kami akan menjelaskan mengenai kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut di Amerika Serikat. Nantinya kami juga akan menjelaskan mengenai implementasi yang ada di Indonesia. Perkenalkan, teman saya Dimas Widi Satrio dan saya Silvia Putri Rahma Agustin. Dan juga ada 5 teman saya yang menjelaskan di PPT. Kami dari kelas 406 PBB Penilai. Yang pertama, kemiskinan relatif, dan bisa disebut juga ketimpangan pendapatan relatif. Kemiskinan relatif merupakan istilah yang mengukur bagian dari total pendapatan negara yang diperoleh orang miskin dibandingkan dengan orang kaya. Ketimpangan pendapatan ini juga dapat diukur dengan melihat perbedaan pendapatan yang diterima kelas bawah dengan kelas atas. Contohnya ada di fakta-fakta tentang ketimpangan pendapatan relatif untuk Amerika Serikat dari waktu ke waktu pada tahun 1967 hingga 2010 yang diberikan pada tabel berikut. Tabel pendapatan agregat per 10 tahun. Tabel tersebut menunjukkan bagian dari pendapatan agregat yang bertambah untuk setiap kelompok pendapatan, masing-masing 1/5 dari distribusi pendapatan di Amerika Serikat. Jadi di sini income dibagi menjadi 5 kelompok, dari 1/5 terbawah hingga 20% teratas nantinya. Untuk ilustrasi ketimpangan pendapatan relatif, saya beri contoh, misalnya pada tahun 1967, 1/5 terbawah dari distribusi pendapatan di Amerika Serikat hanya menghasilkan 4% dari pendapatan agregat pada tahun itu. Sedangkan 20% teratas menghasilkan hampir 44% dari pendapatan agregat. Bagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, berarti di sini kita melihat adanya ketimpangan pendapatan relatif dikarenakan adanya perbedaan antara kelas terbawah 4% dan kelas teratas 43,8%. Lalu, apabila dalam masyarakat tidak ada ketimpangan pendapatan relatif, setiap kelompok pendapatan akan mendapat bagian yang sama dari pendapatan, yaitu 20%. Pada tahun 1980, ketimpangan pendapatan mengalami penurunan, dikarenakan bagian pendapatan yang diperoleh dari kelompok penghasilan bawah mengalami pertumbuhan, sedangkan bagian penghasilan kelompok penduduk atas mengalami penurunan. Namun pada tahun 1990, ketimpangan pendapatan telah meningkat tajam. Hingga pada tahun 2010, lebih dari setengah semua pendapatan di Amerika Serikat diperoleh 20% penduduk terkaya di negara ini. Lalu yang kedua, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut menjelaskan seberapa besar hubungan antara penghasilan orang miskin dengan pendapatan minimal yang ia terima. Untuk mengukur hal ini, digunakan garis kemiskinan sebagai acuan untuk menentukan standar hidup minimal. Hal ini dikembangkan oleh Molly Orzechowski pada tahun 1964. Dari penelitian yang telah beliau lakukan, didapatkan garis kemiskinan menurut ukuran keluarga pada tahun 2012 seperti tabel di bawah. Dan untuk setiap orang tambahan ditambahkan $3.960. Di sini permisalannya, apabila keluarga yang beranggotakan 4 orang dengan pendapatan tahunan di bawah $23.050 dianggap hidup dalam kemiskinan. Selanjutnya, implementasi yang ada di Indonesia. Penduduk miskin. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Baik, selanjutnya adalah garis kemiskinan. Nah, kita dapat menghitung garis kemiskinan ini dengan menggunakan rumus GK sama dengan GKM plus GKNM, di mana GKM merupakan garis kemiskinan makanan dan GKNM merupakan garis kemiskinan non-makanan. GKM sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Kemudian GKNM sendiri merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan juga kesehatan. Kemudian ada beberapa cara dalam mengukur kemiskinan. Yang pertama adalah persentase penduduk miskin, di mana persentase ini menghitung persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang kedua adalah indeks kedalaman kemiskinan, di mana menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Dan yang terakhir adalah indeks keparahan kemiskinan, di mana memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Baik, selanjutnya ada 3 hal untuk menentukan garis kemiskinan. Yang pertama adalah bundle has changed, di mana pada aspek ini kita dapat melihat bahwa konsumsi masyarakat terhadap makanan berkurang dari 33% pada tahun 1994 menjadi 13% pada tahun 2010. Jadi, biaya makanan untuk menentukan garis kemiskinan tidak lagi relevan. Nah, maksudnya di sini adalah masih banyak faktor-faktor lain yang dapat kita pertimbangkan, seperti konsumsi masyarakat atas pakaian, konsumsi masyarakat atas barang-barang elektronik, dan sebagainya. Yang kedua adalah differences in cost of living, di mana perbedaan area tempat tinggal dapat menjadi faktor penting dalam menentukan garis kemiskinan karena biaya yang berbeda. Misalnya kita ambil contoh pada area Jakarta Timur dengan area Jakarta Selatan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan atas penghasilan yang sama itu dapat berbeda, seperti dari makanan, dari pakaian, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah income definition is incomplete, di mana medical aid tidak digunakan untuk menentukan garis kemiskinan karena terdapat beberapa bias di dalamnya. Nah, kemudian kita beralih kepada hambatan dalam pengukuran garis kemiskinan. Nah, hambatan tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengukuran medical aid jika pendapatan mengalami alternasi. Dan yang kedua adalah redistribusi yang signifikan. Jadi, manakah yang lebih penting? Kemiskinan relatif atau kemiskinan absolut? Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengatasi kemiskinan dan membuat orang-orang miskin berada di atas garis kemiskinan itu sendiri, atau mencapai batas minimum konsumsi yang terbilang acceptable. Untuk mencapai hal ini, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi, seperti perubahan bundle yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Bundle itu sendiri adalah suatu kombinasi konsumsi yang ada dalam masyarakat, termasuk konsumsi masyarakat atas pakaian, sandang dan pangan, barang-barang, dan sebagainya. Kemudian dalam implementasinya, pada tahun 1950-an, standar minimal kehidupan dapat tercapai meski tidak memiliki televisi. Tapi sekarang tidak lagi relevan karena consumption behavior telah mengalami alternasi dan standar kehidupan telah berangsur naik. Baik, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Semoga slide ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua dan memberikan pengetahuan meskipun itu hanya sedikit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman